Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Robi Fauji selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan kepada teman-teman semua atas kesempatan yang telah diberikan sehingga pada hari ini kelompok kami dapat mempresentasikan laporan proyek bisnis kami. Kiranya presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua dan kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 MN19L yang beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri Maria Stepani, kemudian ada Lina Nurmutiara, dan yang terakhir ada Novia. Untuk pembahasan laporan proyek bisnis ini akan saya mulai oleh saya sendiri Maria Stepani. Laporan proyek bisnis yang akan saya jelaskan kali ini adalah mengenai perdagangan. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, kegiatan perdagangan dilakukan dengan cara tukar-menukar barang atau biasa disebut dengan barter. Namun, pada masa modern saat ini, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Jadi, setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Dalam perdagangan, orang yang membuat disebut produsen, yang kegiatannya dinamakan produksi. Produksi merupakan kegiatan membuat suatu barang. Kemudian ada juga yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen itu adalah orang yang membeli barang hasil produksi. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan sedikit mengenai jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor dan impor. Ekspor dan impor menjadi kegiatan perdagangan yang sering dilakukan semua negara. Terdapat dua cara ekspor, yaitu ekspor biasa melalui ketentuan yang berlaku dan ekspor tanpa L atau C, di mana barang dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Yang kedua ada barter. Barter atau tukar-menukar barang masih sering dilakukan di beberapa negara. Biasanya barter yang dilakukan adalah direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Yang ketiga ada konsinyasi. Penjualan dengan cara pengiriman barang ke luar negeri di mana belum terdapat pembeli tertentu di luar negeri. Penjualannya bisa dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan kegiatan lelang. Yang terakhir ada border crossing, yaitu muncul dari dua negara yang berdekatan dengan tujuan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke laporan proyek bisnis saya. Yang pertama yaitu identitas perusahaan. PD Family Steel merupakan suatu usaha toko besi yang didirikan dan dikembangkan oleh sebuah keluarga dari tahun 2016 hingga saat ini. PD Family Steel berlokasi di Jalan Sukarlim, RT 18, RW 09, Tegalwaru, Cilamaya Wetan, Karawang. Dalam aspek legal bisnis, PD Family Steel sudah mengantongi beberapa izin perusahaan, seperti izin usaha atau SIUP, izin lokasi atau SITU, izin perusahaan atau TDP, dan juga NPWP. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis besi ini adalah kepada para pebisnis yang menjalankan bisnis di bidang properti dan kepada kontraktor yang sedang menjalankan proyek pembangunan. Kemudian segmentasi pasarnya, yang pertama ada dari segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah di daerah Karawang, terlebih lagi untuk daerah Cilamaya dan sekitarnya. Kemudian ada segi demografi. Produksi besi ini selain sering dibeli oleh para pebisnis, properti dan kontraktor, produk besi ini juga dapat dibeli oleh setiap orang yang sedang membutuhkan bahan baku besi untuk pembangunan, baik itu pembangunan rumah ataupun pembangunan suatu gedung. Selanjutnya ada potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Family Steel, perusahaan mencoba untuk lebih mempromosikan dan lebih memperbanyak relasi bisnis agar dapat memperluas lagi jangkauan pasar. Kemudian ada posisi pasar.
Berdasarkan banyaknya jenis besi yang ada di family steel, maka family steel berada di tingkat menengah ke atas. Selain karena banyaknya jenis besi yang dijual, harga yang diberikan pun relatif mahal, karena kualitas yang diberikan pun adalah kualitas yang terbaik. Namun, jika menginginkan harga yang murah, itu bisa disesuaikan dengan kualitas produk yang akan dibeli. Kemudian selanjutnya ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi pejalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Family Steel terus melakukan promosi dan memberikan kualitas produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau agar terus mampu bersaing di pasaran. Adapun pesaing Family Steel yaitu toko besi Omega Baja, toko besi Baja Indah, dan High Steel Karawang. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Produk PD Family Steel menyediakan beberapa produk besi seperti besi beton, besi siku, pipa besi, besi hollow, besi ulir, besi CNP, besi UNP, besi plat, wire mesh, besi H-beam, dan besi WF yang terbuat dari bahan besi yang kuat sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya. Family Steel memilih menjual produk yang berkualitas terbaik bertujuan untuk memuaskan konsumen. Lokasi PD Family Steel memilih melakukan penjualan di Cilamaya karena di daerah tersebut tidak banyak yang menjalankan usaha bisnis besi, sehingga jangkauan pasar di daerah tersebut sangatlah tinggi. Harga juga disesuaikan berdasarkan jenis besi yang dipilih atau dipesan oleh konsumen. Selanjutnya ada promosi. Untuk menarik minat konsumen, PD Family Steel melakukan beberapa promosi sebagai berikut. Yang pertama ada promosi penjualan, yaitu memberikan potongan harga sebesar 10% dengan minimal pembelian 10 juta rupiah. Kemudian ada pemasaran interaktif. PD Family juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Pemasaran dari mulut ke mulut. PD Family Steel bukanlah bisnis yang besar karena seringnya iklan di TV, melainkan salah satu bisnis yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. PD Family Steel dapat memberikan produk yang berkualitas yang dapat memuaskan konsumen sehingga konsumen satu dan yang lainnya bisa saling menyebarkan informasi mengenai produk yang kami jual. Berikut adalah produk-produk yang dimiliki oleh PD Steel Family, berikut juga harganya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aspek teknis dan keuangan. Yang pertama, cakupan bisnis. Untuk dapat memberikan kualitas produk yang berkualitas kepada pelanggan, maka PD Family Steel melakukan pengecekan terhadap setiap barang yang telah dibeli dari PT Surya Bangun Semesta. Meskipun setiap barang yang telah diproduksi dilakukan pengecekan oleh Quality Control PT Surya Bangun Semesta, namun PD Family Steel memilih untuk melakukan pengecekan ulang agar setiap produk yang disuplai kepada toko kami merupakan produk yang memang terbaik dan berkualitas. Berikutnya adalah kebutuhan teknis. Yang pertama yaitu lokasi. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Cilamaya dengan nilai 113. Kemudian, yang kedua ada bangunan atau gedung. PD Family Steel membeli sebuah bangunan berjenis toko yang luasnya 500 meter persegi. Selanjutnya yang ketiga ada peralatan, yaitu ada rak besi, tangga, mobil pengangkut besi, dan peralatan lain yang menunjang pekerjaan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja. Ada 5 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh PD Family Steel. 2 orang sebagai kuli panggul besi, 1 orang sebagai kasir sekaligus yang menerima pesanan, 1 orang lagi sebagai pengecek barang, dan 1 orang lagi sebagai supir. Berikut adalah tata letak dan kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh PD Family Steel pada saat ingin membangun sebuah usaha ini. Selanjutnya ada biaya kebutuhan investasi. Biaya prainvestasi yaitu biaya pengurusan izin-izin itu 10 juta rupiah. Kemudian ada biaya aktiva tetap. Yang pertama ada
aktiva tetap berwujud, yaitu bangunan 450 juta, kendaraan 250 juta, peralatan 8 juta, perlengkapan 5 juta, sehingga total biaya yang dikeluarkan adalah 713 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir ada biaya operasional. Untuk biaya operasional boleh dilihat sendiri di kolom yang telah disediakan. Kemudian di sini ada hitungan untuk investasinya ya. Yaitu investasinya yang pertama itu 1.500.000.000 rupiah. Kemudian ada modal kerjanya 500 juta rupiah. Kemudian umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutannya itu terdapat dari hitungan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, sehingga penyusutannya sama dengan 200 juta rupiah. Untuk detail lebih lanjut mengenai keuangan perusahaan tidak diperbolehkan oleh pemilik perusahaan. Oleh karena itu, hanya ini yang dapat saya jelaskan di dalam pembahasan mengenai finansial. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya mengenai jasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Novia. Jasa, definisi jasa menurut Philip Kotler. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya, bersifat intangible, tidak berwujud fisik, dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Definisi jasa menurut Rangkuti. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dari satu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, jasa diproduksi dan dikonsumsikan secara bersamaan, sehingga interaksi antara pemberi dengan penerima jasa saling mempengaruhi hasil jasa tersebut. Kemudian, di sini ada identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Virginia Estetika atau biasa dikenal dengan Farina Beauty Clinic. Jenis usahanya jasa kecantikan, kegiatan usaha melayani pelanggan sesuai dengan keinginan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Alamatnya di Jalan Kertabumi nomor 23, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Domisili usaha Karawang, Indonesia. Nomor telepon 0267400972. Dan di sini ada aspek legal bisnis. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis ini adalah anak usia remaja 13-25 tahun dan dewasa 25-60 tahun. Usia remaja bisa mencapai 5.400 customer dalam per tahun, 450 customer per bulan, dan 15 customer per hari. Sedangkan usia dewasa bisa mencapai kurang lebih 3.600 customer dalam per tahun, 300 customer dalam per bulan, dan 10 customer dalam per hari. Yang kedua ada segmentasi pasar. Dalam segi geografi, bangsa Indonesia, Provinsi Jawa Barat, iklim tropis. Dalam segi demografi, konsumen dari bisnis ini yaitu dari semua gender, tapi lebih utama wanita, semua agama, semua profesi, dan semua ras. Yang ketiga, potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Farina Beauty Clinic, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas proyek yang dibangun. Perusahaan juga melakukan pengembangan di 7 lini bisnis. Yang keempat, posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan jasa, Farina Beauty Clinic berada dalam tingkat kelas atas. Harga yang ditawarkan pun relatif mahal karena menyesuaikan dengan kualitas produk yang dipilih agar memuaskan konsumen. Yang kelima, pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para persaingannya. Oleh karena itu, Farina Beauty Clinic terus melakukan continuous improvement
demi menjaga kualitas pelayanan yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing Farina Beauty Clinic sebagai berikut. 1. Natasha Skin Clinic Center. 2. Kusuma Beauty Clinic. 3. DL Slim dan Skincare. Dan yang terakhir ada strategi bauran pemasaran. Farina Beauty Clinic menawarkan berbagai macam produk kecantikan. Farina Beauty Clinic adalah sebuah skincare atau pusat perawatan kulit, wajah, dan tubuh yang berada di bawah pengawasan dokter kecantikan dengan didukung oleh beauty profesional. Farina Beauty Clinic memilih melakukan penjualan di Jalan Kertabumi yang berada di pusat kota, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti kampus, mal, rumah sakit, dan lain-lain. Penetapan harga produk dan jasa disesuaikan berdasarkan jenis produk yang akan digunakan. Kemudian, aspek teknis dan produksi. Cakupan produksi. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka pemilihan fasilitas menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ada berbagai macam fasilitas yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Selain pemilihan fasilitas yang berkualitas, hal yang harus diperhatikan adalah cara merawat fasilitas itu sendiri, dari mulai perawatan rutinitas. Maka dari itu, dipilihlah orang-orang yang berpengalaman di bidangnya untuk menghindari loss quality control atau kecacatan produk. Kemudian, kebutuhan teknis. Lokasi. Farina Beauty Clinic memilih melakukan penjualan di Jalan Kertabumi yang berada di pusat kota, karena mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruangan publik seperti kampus, mal, rumah sakit, dan lain-lain. Bangunan atau gedung. Perusahaan Farina Beauty Clinic membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya 500 meter persegi. Fasilitas. Kursi tunggu, free wifi, sound system ruang tunggu. Kemudian penyediaan fasilitas. Untuk mendapatkan berbagai macam merek fasilitas yang berkualitas, perusahaan Farina Beauty Clinic bekerja sama dengan berbagai pengusaha yang memiliki modal yang cukup besar. Kemudian siklus pelayanan. Yang pertama, melakukan pemesanan, kemudian menunggu panggilan, dan proses pelayanan. Kemudian biaya operasional. Total modal awal usaha jasa kecantikan Farina Beauty Clinic ini sebesar 1.640.000.000 rupiah. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Identitas perusahaan Kebab Pisang Pusing. Kebab Pisang Pusing Karawang berdiri pada 14 Maret 2019. Jenis usahanya yaitu kuliner cepat saji, kegiatan usaha membuat kebab pisang. Alamatnya yaitu di Dusun Kadongdong, Kelurahan Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh bisnis ini adalah anak muda dan keluarga yang senang dengan makanan kebab, namun dengan rasa manis dan kombinasi pisang yang berbeda dengan kebab lain pada umumnya. Kemudian ada segmentasi pasar, yaitu segi geografi. Target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya CKM, Kosambi, dan Teluk Jambe. Adapun segi demografi, produk ini dapat dibeli oleh semua gender usia 20-60 tahun, tanpa batasan tertentu yang ingin membeli produk jajanan manis dan oleh-oleh yang beda daripada yang lain. Kemudian ada potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh Kebab Pisang Pusing Karawang, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Lalu ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bahan baku yang digunakan,
Kebab pisang pusing Karawang berada dalam tingkat produk kelas menengah ke bawah, karena harganya cukup terjangkau untuk segala kalangan. Lalu, adapun pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari. Karena keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Kebab Pisang Pusing Karawang terus melakukan continue improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran dan mewujudkan visi misi UMKM. Adapun pesaing kebab pisang pusing Karawang adalah sebagai berikut. Kebab konvensional dengan rasa pedas dan isi daging, kemudian ada french fries kebab lainnya yang berada di sekitaran lokasi terdekat. Lalu karena sektor kuliner tidak hanya kebab saja, maka pesaing kuliner dengan menu lain di daerah sekitar bisa menjadi pesaing. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama, Kebab Pisang Pusing Karawang menyediakan berbagai macam menu dengan kombinasi pisang, coklat, dan varian rasa topping. Untuk proses akhirnya cukup dengan dipanggang agar mendapatkan rasa hangat, crispy, dan siap disajikan kepada pelanggan. Kemudian untuk saat ini Kebab Pisang Pusing Karawang memiliki 3 outlet di Karawang, yaitu berlokasi di CKM, Kosambi, dan Teluk Jambe. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan bahan baku, topping, dan besaran unit yang dipilih atau dipesan oleh konsumen. Dan yang terakhir ada promosi. Untuk menarik minat konsumen, Kebab Pisang Pusing Karawang melakukan beberapa promosi. Mulai dari pemasaran dari mulut ke mulut, pemasaran interaktif, dan promosi penjualan. Adapun aspek teknis dan produksi. Di sini ada cakupan produksi. Untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus, maka pemilihan jenis tortilla menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ada berbagai macam jenis tortilla dengan beragam jenis ketebalan dan ukuran yang tersedia di pasaran. Selain pemilihan tortilla yang berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara mengolah tortilla itu sendiri dan kombinasikan dengan topping yang disediakan di menu. Maka dari itu, dipilihlah produsen dan distributor yang terpercaya untuk menjaga keamanan stok dan kualitasnya tetap terjaga sampai ke pelanggan. Lalu ada aspek teknis dan keuangan. Seperti yang kita lihat di tabel berikut, berdasarkan metode penelitian hasil value, maka ketiga lokasi yang ada memiliki nilai terbaik karena berada di atas standar nilai lokasi yang ideal. Kemudian ada bangunan atau gedung. Perusahaan Kebab Pisang Pusing Karawang mendirikan bangunan dengan model container food, tidak terlalu besar dengan ukuran yang berkisar 4-5 meter persegi. Peralatan produksi, yaitu peralatan masak dapur, penggorengan, gas tabung, spatula, dan piring penyajian. Kemudian ada peralatan produksi pendukung seperti kemasan kertas dan plastik. Lalu ada bahan baku utama, tortilla dengan ukuran besar dan pisang segar yang manis dan tetap enak setelah dipanggang. Selanjutnya ada bahan baku pendukung. Yang pertama tortilla balok. Tortilla balok digunakan sebagai gagang lemari dan sebagai pinggiran untuk frame kaca. Lalu ada kaca. Kaca disimpan sebagai pelengkap di lemari dan alas meja. Selanjutnya ada penyediaan bahan baku. Untuk mendapatkan berbagai macam jenis batang pohon yang berkualitas, perusahaan Kebab Pisang Pusing Karawang bekerja sama dengan berbagai pengusaha tani yang memiliki lahan pertanian jati yang besar. Adapun kebutuhan tenaga kerja. Ada 3 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan Kebab Pisang Pusing Karawang di setiap outletnya. 1 orang bekerja di bidang produksi, 1 orang bekerja sebagai kasir, dan 1 orang sebagai pelayanan terhadap konsumen. Siklus produksi, pelanggan memesan, proses produk, lalu proses jual beli kepada pelanggan.
Aspek teknis dan keuangan. 1. Ruang produksi. Penempatan ruang produksi ada di bagian belakang atau lebih tepatnya dapur, agar proses produksi tidak mengganggu proses transaksi jual beli. Maka dari itu, penempatan dapur berada di belakang. Kemudian gudang kecil berada di sebelah ruang produksi, bermanfaat untuk memudahkan karyawan memindahkan dan mengambil barang yang akan diproduksi. Kemudian tempat penjualan. Tempat penjualan berada di dekat dengan jalan atau berada di sekitar minimarket besar. Tujuannya untuk menarik perhatian konsumen yang berada atau melintas di jalan atau sedang ingin berbelanja di dekat minimarket dan memudahkan konsumen untuk memilih produk. Kemudian ada kasir. Kasir berada tepat di depan berhadapan langsung dengan jalanan, sehubung dengan pelanggan yang datang ke outlet. Selanjutnya ada ruang karyawan. Perusahaan kebab pisang pusing Karawang juga menyediakan ruang karyawan agar karyawan merasa nyaman. Hanya saja ruangan yang tersedia bisa dibilang kecil apabila menggunakan container food. Apabila menggunakan ruko, maka karyawan mendapatkan akses dan kemudahan yang leluasa serta adanya. Kemudian ada aspek teknis dan produksi. Di sini modal usahanya 25 juta, sewa ruko 12 juta, jadi total semuanya 30 juta. Sekian dari saya, terima kasih.